Shalom teman-teman, apa kabar teman-teman pada hari ini? Semoga teman-teman semua dalam kondisi baik dan sedang dilindungi oleh Tuhan Yesus. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, marilah sama-sama kita pujian, angkat pujian, datanglah ke bait-Nya. Ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang telah Tuhan berikan pada kami untuk beribadah bersama Komisi Remaja Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Meskipun ibadah kami dalam bentuk online, namun kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati ibadah kami, sehingga membuat kami semakin hari menjadi remaja yang hidup dengan kehendak Tuhan. Jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada selesainya, kiranya dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Tuhan Yesus telah menjaga kita, Tuhan Yesus telah memelihara kita. Dan tanpa perlindungannya sampai saat ini dan penyertaannya, kita tidak akan hidup sampai juga saat ini. Oleh karena itu, marilah kita pujikan Tuhan Yesus melewati pujian bersyukurlah kepada Tuhan. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya, kasih setia-Nya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena
karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya itu selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Teman-teman, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Kakak Felicia Agatha. Dalam mempersiapkan diri untuk kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita angkat pujian seperti Rusa Rindu Sungaimu. Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita sama-sama berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk sama-sama berkumpul di tempat ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan sedikit dari berita firman Tuhan, kiranya Tuhan yang mau memimpin setiap kami, menuntun setiap kami, agar firman Tuhan yang luar biasa itu boleh dapat kami terima dan boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan juga berkati hamba-Mu yang terbatas dan penuh dosa ini, kiranya firman Tuhan boleh dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua teman-teman. Senang rasanya bisa diberikan kesempatan untuk berbagi dengan kalian hari ini. Teman-teman, saya punya satu pertanyaan. Kira-kira nih, tantangan apa sih yang kalian hadapi ketika kalian masuk ke dalam dunia remaja? Ketika dari SD pindah ke SMP, kemudian dari sekolah minggu naik ke remaja. Kira-kira tantangan seperti apa atau hal baru apa yang kalian rasakan? Pastinya ada yang excited banget, ada yang seneng banget. Oh iya seneng nih, karena udah pindah remaja, udah jadi anak remaja. Tapi ada juga yang biasa aja gitu. Nah teman-teman, tapi tanpa kalian sadari, kalian masuk ke dalam fase-fase di mana kalian pengen diakui. Bener gak sih? Kalian pengen terlihat baik. Kalian pengen diteladani, diteladani dalam artian kalian gak mau diremehin, kalian mau buktiin diri kalian bahwa oh saya bisa, saya mampu, saya hebat. Contohnya ketika kita berubah secara penampilan, kita lebih tahu banyak hal tentang fashion dan lain-lain. Atau kita memilih-milih teman nih, oh aku mau temenan sama yang ini nih soalnya dia lebih asik dan gimana gitu. Atau bahkan kita yang jarang update di sosial media, jarang posting IG story, terus tiba-tiba jadi rajin banget, setiap hari pasti ada. Terus kita juga bisa lihat nih, ketika yang awalnya nih kita taunya Disney Princess, film kartun dan lain-lain gitu kan. Terus jadinya drakor, terus anime. Pokoknya kita tanpa disengaja, kita bukan cuma ingin mengikuti tren, tapi kita juga masuk ke dalam suatu zona di mana kita pengen diakui. Kita pengen ada orang yang bilang, oh kamu asik nih, kamu gokil, oh kamu seru diajak temenan, kamu cantik, kamu ganteng, dan masih banyak lagi. Tapi tanpa kita sadari, ketika kita masuk di fase di mana kita pengen diakui, pengen dianggap sama dunia, sama teman-teman kita, kira-kira apa sih yang pengen kita tunjukkan kepada dunia? Apa yang pengen kita perlihatkan kepada dunia supaya dunia tuh akui bahwa kita tuh eksis, kita tuh ada. Pertanyaan ini jadi sangat penting karena kita berada di dunia yang penuh dosa. Saya mau ajak kita buka Alkitab kita bersama-sama. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Pada bagian ini merupakan cuplikan kecil dari serangkaian surat yang telah Paulus berikan kepada jemaat Efesus. Paulus memberikan tanggung jawab ini, memberikan pelayanan ini kepada anak bimbingannya yaitu Timotius. Teman-teman pasti bertanya-tanya nih, kenapa sih suratnya itu dikirim ke jemaat Efesus? Emang jemaat Efesus kenapa? Emang ada apa? Apa yang terjadi? FYI, jemaat Efesus sedang berada dalam masa kritis, di mana banyak guru-guru palsu yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang menyimpang. Guru-guru palsu ini juga mengajarkan Injil yang bukan Injil Kristus. Itu sebabnya Timotius dipanggil untuk melayani di sana. Timotius diminta oleh Paulus supaya mengajari mereka, membimbing mereka kepada Injil yang benar, kepada firman Tuhan yang benar. Namun kalau kita lihat ayat yang tadi kita baca, dikatakan bahwa janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kata muda ini ditujukan kepada Timotius. Jadi pada masa itu Timotius yang berusia 20-30-an tahun itu dianggap masih terbilang muda. Yang mana dia belum punya banyak pengalaman untuk memimpin sebuah jemaat. Karena itu Paulus meminta supaya Timotius bisa menjadi teladan bagi jemaat-jemaat yang dia layani. Ketika dia memberikan nasihat, Paulus ingin supaya nasihat yang dia berikan itu relate sama dirinya, sesuai dengan dirinya, berhubungan. Paulus meminta agar Timotius menjadi teladan di dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Kalau kita lihat ya, kata ini tuh dihubungkan dengan
kata penghubung yaitu dan. Berarti di mana ada kesetaraan di situ, tidak ada pengecualian. Bukan berarti Paulus bilang, oh Timotius kamu jadi teladan lah dalam perkataan atau perbuatan atau tingkah laku atau kasih gitu. Enggak, tapi Paulus bilang jadilah teladan dalam setiap aspek kehidupan kamu. Teman-teman, kalau kita lihat ayat ini bukan cuma berbicara pada zaman itu saja. Tapi ayat ini juga mau berbicara kepada setiap kita. Kepada teman-teman yang ada di rumah saat ini. Ketika berbicara mengenai perkataan, pasti kita nggak asing ya. Kita setiap hari pasti mengeluarkan kata-kata, mengucapkan kata-kata gitu. Kira-kira saya mau tanya nih, teman-teman bisa nggak sih hitung ada berapa kata-kata yang kalian ucapkan? Gak usah susah-susah ya, saya kasih risetnya aja ya. Pada penelitian tahun 2007, dikatakan bahwa rata-rata manusia pada umumnya, baik pria yang pendiam maupun wanita yang cerewet, rata-rata manusia mengeluarkan 16.000 kata per hari. Wah, banyak banget ya. 16.000 kata per hari. Ini jadi pertanyaan besar sih. Di tengah-tengah ribuan kata yang kita keluarkan per hari itu, kira-kira kata-kata kita itu jadi berkat gak ya? Kira-kira kata-kata kita itu menyakiti hati orang gak ya? Atau jangan-jangan kita bukannya menunjukkan teladan kita lewat perkataan kita, tapi malah kita membiarkan dosa masuk lewat perkataan-perkataan kita itu. Kemudian berbicara mengenai teladan dalam perbuatan. Kalau orang bilang ngomong doang tanpa perbuatan kan sia-sia gitu ya, apa arti omongan itu? Makanya Paulus meminta supaya Timotius juga berlaku di dalam perbuatannya. Dia menjadi teladan, menunjukkan apa yang dia katakan sebagai bentuk keselamatannya. Begitu pula dengan kita. Ketika kita bilang kita anak Tuhan, kita harusnya mencerminkan apa yang Tuhan inginkan lewat perbuatan, lewat perkataan kita. Yang kedua, menjadi teladan dalam kasih. Kalau berbicara soal kasih, kita relate lagi ya, kita tarik ke Alkitab. Kita lihat perintah Allah, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kalau berbicara soal seputar kasih, kita pasti mikirnya, oh ya kasih yang memuji, menolong, memberi. Tapi ada satu bentuk kasih yang pengen saya kasih tunjuk kepada teman-teman, yaitu menegur. Mungkin bagi teman-teman menegur itu suatu bentuk yang negatif, konotasinya negatif. Tapi dalam Alkitab berkata bahwa tegurlah seseorang yang berbuat dosa di bawah 4 mata secara pribadi. Berarti ketika kita menegur, kita bukan semata-mata kita benci sama dia, kita kesal sama dia, kita pengen membuat dia merasa terpuruk, atau kita pengen menginjak-injak dia. Enggak teman-teman. Tapi ketika kita menegur, kita harus berada di bawah landasan kita mengasihi dia. Kita pengen dia bertumbuh, kita pengen dia menjadi pribadi yang lebih baik. Nah teman-teman, menegur juga bukan cuma asal menegur ya. Ketika kita menegur punya landasan kasih, berarti kita menegur dengan kasih dan tegurlah dengan cara yang baik. Terus selanjutnya kalau kita lihat nih, berbicara soal menjadi teladan dalam kesetiaan. Kalau menjadi teladan dalam kesetiaan, Tuhan mau supaya setiap kita bertanggung jawab, setia akan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kalau bagi teman-teman remaja nih, kesetiaan mungkin hal yang sering kita dengar gitu ya, apalagi buat teman-teman yang udah punya pacar. Teman-teman pasti akan berusaha sesetia mungkin sama pasangan kalian. Gak ada yang lain, hanya dia satu-satunya. Begitu pula Tuhan ingin supaya setiap kita boleh berlaku setia kepadanya. Boleh melihat dia satu-satunya. Kenapa kita bisa setia kepada manusia sebegitu rupanya, tapi kita gak bisa setia kepada Allah? Teman-teman, Allah mau supaya kita setia kepadanya di dalam tanggung jawab yang Ia berikan. Apa sih tanggung jawab yang Ia berikan? Yaitu menjadi garam dan terang dunia. Allah pengen supaya kita berdampak. Allah pengen supaya kemuliaannya terlihat oleh dunia lewat kita. Yang terakhir, menjadi teladan dalam kekudusan. Kalau berbicara soal menjadi teladan dalam kekudusan, kita terkadang bilang, oh yang kudusnya hanya hamba Tuhan. Yang kudus hanya pelayan-pelayan Tuhan, aktivis-aktivis. Kita anak remaja gak apa-apalah, berdosa, wajar.
Tunggu dulu teman-teman. Dalam Injil Lukas dikatakan bahwa keselamatan yang telah Yesus berikan, keselamatan yang telah Yesus berikan lewat pengorbanannya di atas kayu salib itu, mengundang setiap kita untuk masuk ke dalam kekudusannya, melayakkan setiap kita untuk bersekutu dengan Allah. Dan bukan cuma bersekutu, tapi kita dipanggil untuk merasakan hadirat Allah yang kudus. Sebab Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Teman-teman, dari serangkaian teladan yang telah kita dengar tadi, yang telah diperintahkan oleh Paulus, kita melihat mungkin menjadi teladan itu sulit ya. Apalagi di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, mungkin sulit bagi setiap kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Kita tuh dipanggil sebagai setitik cahaya di tengah-tengah dunia yang gelap. Allah mau supaya lewat keselamatan kita, kuasa Allah itu ditunjukkan. Teman-teman, kita harus ingat identitas kita. Siapa kita di hadapan Allah? Kita adalah garam dan terang dunia. Dalam Matius 5 ayat 13 berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Ayat 14 berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Teman-teman, jadi garam dan terang dunia sulit adanya. Tapi kiranya Tuhan yang mau menolong setiap kita. Tuhan yang memampukan setiap kita. Ketika kita menjadi anak Tuhan, kita harus menjadi teladan dimanapun kita berada. Dimanapun kita ditempatkan, entah itu di sekolah, di gereja, bahkan di rumah sekalipun. Dalam sebuah kutipan berkata bahwa Allah ingin supaya setiap kita, setiap anak-anaknya menjadi refleksi bagi kemuliaan Allah. Allah ingin supaya Allah itu terrefleksi dalam diri kita. Kalau teman-teman bercermin ya, teman-teman pasti melihat bayangan teman-teman di cermin itu. Begitu pula Allah pengen supaya ketika orang yang tidak percaya melihat kita, orang-orang percaya melihat kita anak-anak Allah, mereka bisa melihat siapa itu Tuhan kita, siapa Allah yang kita sembah. Biarlah Tuhan yang mau menolong setiap kita menjadi teladan di tengah-tengah kesulitan yang ada. Mungkin kita bilang, oh kita masih muda, susah rasanya. Tapi kiranya Tuhan yang mau menolong setiap kita. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menguatkan setiap kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memuliakannya. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu telah diberitakan. Dan kiranya setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, anak-anak remaja di Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, boleh merasakan karunia Tuhan, boleh menjadi teladan supaya setiap orang yang melihat kami, setiap orang yang mendengar perkataan kami, mereka boleh melihat Tuhan, mereka boleh melihat Allah yang berkuasa, Allah yang memimpin dan Allah yang menuntun setiap kami. Tuhan bantu kami, walaupun kami masih sangat muda, tapi kiranya Tuhan yang mau bekerja di dalam diri kami, menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Komisi Remaja Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon berterima kasih terhadap Kakak Felicia Agatha yang boleh menyebarkan firman pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kakak Felicia Agatha sehingga boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Teman-teman, saat ini kita akan menutup. Jadi marilah kita angkat pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di
di dalam rumah Tuhan. Teman-teman, untuk menutup segala keberakan kita pada hari ini, doa akan dipersilakan kepada Pak Marlon. Baik teman-teman, mari kita menutup ibadah kita malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh beribadah, biarlah apa yang sudah kami lakukan sepanjang ibadah, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami meskipun kami masih muda. Tetapi kami boleh melakukan banyak perbuatan baik, dan ketika orang-orang di sekitar kami melihat kami boleh menjadi teladan. Terima kasih, karena itu biar Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah Tuhan dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah Tuhan kepada kami semua dan memberikan kami semua Komisi Remaja Damai Sejahtera. Amin. Baik teman-teman, ibadah kita selesai. Ada 2 pengumuman yang Pak Marlon mau sampaikan. Yang pertama, kalau teman-teman mau memberikan persembahan, teman-teman bisa mengumpulkan persembahan teman-teman dengan persembahan yang nanti mama dan papa mau kasih ke gereja. Jadi kalau teman-teman mau kasih persembahan, nanti kan mama papa juga kasih persembahan tuh. Kasih sama-sama. Jadi bisa bilang, "Ma, Pa, saya juga mau kasih persembahan, nanti gabung ya dengan mama papa," itu boleh guys. Nah yang kedua, kita akan tetap ibadah online untuk minggu depan. Sabar-sabar ya, semoga kalau pandemi cepat berlalu, kita akan segera beribadah di gereja. Yang terakhir, dimanapun teman-teman berada, teman-teman di rumah, di lingkungan bermain, dimanapun, jangan lupa pesan khotbah tadi dari Kak Felicia, tetap menjadi teladan. Meskipun kita masih muda, kita menjadi teladan. Sampai berjumpa minggu depan lewat ibadah online. Tuhan memberkati kita semua.